Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian tafsir juz amma oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar, surat yang terpendek di dalam Al-Quran, namun faedah pelajaran yang ada di dalamnya sangat amat berharga dan sangat amat banyak sekali. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah berkata, suratul Kautsar ma'ajallaha min suratin. Surat Al-Kautsar alangkah mulia, alangkah agungnya surat ini. Wa azhara fawaidaha ma'a ikhtisariha, dan alangkah banyak pelajaran-pelajaran berharga di dalamnya meskipun sangat ringkas, sangat singkat sekali surat tersebut. Ini sekali lagi surat terpendek dalam Al-Quran yang selayaknya untuk terus kita ingat, ya. Kita sampai pada ayat yang ketiga. Allah berfirman, inna syani'aka huwal abtar. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ai mubghidaka wa dhamaka wa mutanaqisaka. Sesungguhnya yang membencimu wahai Nabi Muhammad, yang mencelamu dan yang merendahkan dirimu. Huwal abtar, dialah yang terputus. Ai al-maqtu' min kulli khair, terputus dari segala kebaikan. Maqtu'ul amal, terputus amalnya. Maqtu'ul dzikr, dan terputus dari diingat oleh manusia. Ini sudah kita sampaikan juga pada kesempatan yang lalu, ucapan Imam Ibnu Katsir dalam tafsir beliau bahwasanya inna syani'aka, sesungguhnya yang membencimu, ini masuk ke dalamnya juga
membenci ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Katsir, nanti dilihat dalam tafsir surat Al-Kautsar ini, Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Inna mubghidaka ya Muhammad wa mubghidha majita bihi minal huda wal haqqi wal burhani sati'i wan nuril mubin huwal abtar al munqati dzikruhu." Kata Imam Ibnu Katsir, sesungguhnya yang membencimu wahai Nabi Muhammad dan yang membenci ajaranmu dari kebenaran, dari petunjuk, dari keterangan yang terang benderang, dan dari cahaya yang jelas, dialah yang terputus, yaitu dari kebaikan, dari rahmat Allah, dan seterusnya. Maka seorang muslim yang telah mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah harus betul-betul melaksanakan konsekuensi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, di antaranya memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad SAW dan juga ajaran-ajaran beliau. Jangan sampai ada kebencian terhadap beliau dan juga terhadap ajaran beliau. Kata para ulama, di antara pembatal keislaman, orang itu bisa murtad dari Islam, di antaranya kalau membenci ajaran Nabi Muhammad dengan hatinya, atau memperolok, mencela ajaran Nabi Muhammad dengan lisannya. Yang pertama tadi, membenci. Ini sebagaimana firman Allah, nanti dilihat dalam surat Muhammad, dzalika bi annahum karihu ma anzalallah fa ahbata a'malahum. Yang demikian itu karena mereka karihu, membenci dalam hati mereka apa yang diajarkan oleh Allah, yaitu kepada Rasulnya, maka Allah batalkan semua amal perbuatannya. Makanya kata Syekh Sa'di tadi, maktu'ul amal, terputus amalnya. Gak ada manfaatnya amal ibadahnya. Seandainya dia salat, gak ada manfaat salatnya. Kenapa? Tadi Allah batalkan pahala ibadah salatnya ketika dia membenci Nabi Muhammad atau membenci ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka kalau seseorang melihat ada seorang muslim melakukan amal ibadah yang dia tidak tahu, maka fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Jangan sampai memperolok ajaran yang itu sekali lagi merupakan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kalau seandainya terucap dengan lisannya caci maki terhadap Nabi Muhammad, merendahkan Nabi Muhammad, atau merendahkan ajaran Nabi Muhammad, sunnah Nabi Muhammad SAW, maka juga sama, bisa orang itu keluar dari al-Islam. Dalilnya seperti yang Allah firmankan dalam surat At-Taubah ayat nanti dilihat 60-an, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayatnya, dengan Rasulnya kalian memperolok? La ta'tadiru, jangan kalian minta maaf. Qad kafartum, karena kalian sudah kafir setelah keimanan kalian. Iman seorang bisa batal kalau memperolok dengan lisannya ajaran atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata para ulama, pasti azab siksa Allah akan segera datang kepada orang-orang yang memperolok sunnah Rasulullah SAW tersebut. Dan ini juga banyak dikisahkan oleh para ahli ulama. Contohnya di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita mengenal namanya Raja Kisra.
Raja negeri mana itu? Persia. Dulu Rasul SAW mendakwai semua penguasa-penguasa kafir. Di antaranya penguasa Romawi dan penguasa Persia yang merupakan dua negara adikuasa pada saat itu. Romawi dan Persia. Persia dipimpin oleh raja yang digelari dengan Kisra, Romawi dengan Herakl. Rasul mengirim surat mendakwai mereka masuk Islam. Raja Romawi Herakl menghormati utusan Nabi, menghormati surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun dia tidak mau masuk Islam, tapi tetap menghormati utusan Nabi, menghormati surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, Raja Kisra sudah nggak mau masuk Islam, merobek-robek, menghina surat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyiksa utusan, menghina utusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata para ulama, berdasarkan ayat ini, maka Allah segera turunkan azabnya dan Raja Kisra pun tidak berselang lama dari merobek-robek surat Nabi. Dia dibunuh oleh keluarganya sendiri dan kekuasaannya pun Allah runtuhkan, tidak ada sisa sampai detik ini. Ini sekali lagi menunjukkan tadi kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala. Inna syani'aka huwal abtar. Bukan saja di akhirat akan ada adab yang menunggu, namun di dunia juga Allah timpakan azabnya. Demikian pula dalam kisah para ulama salaf. Sebagian mereka mengkisahkan ada seseorang yang ketika diceritakan tentang azab di neraka, ketika ada manusia yang diadab di neraka. Kemudian ada sebagian orang yang ingin memperolok, menjadikan itu sebagai candaan. Dia praktekkan bagaimana orang itu diadab di neraka dengan gaya pincangnya. Maka Allah pun, kata para ulama salaf, segera azab orang-orang tersebut. Demikian pula yang pernah kita kisahkan ketika Rasul SAW melihat ada seseorang makan dengan tangan kirinya. Ketika Rasul nasihati, makan dengan tanganmu. Orang itu dengan nada menghina, memperolok, sombongnya, angkuhnya, mengatakan ma'astati, aku tidak bisa makan dengan tangan kanan. Sudah terbiasa dengan tangan kiri. Maka Rasul pun mengatakan mastatota, engkau tidak akan mungkin bisa makan. Dan betul, Allah turunkan segera azabnya. Dia pun tidak bisa menyuapkan, mengangkat tangannya sampai ke mulutnya. Azab Allah akan segera ditimpakan kepada orang-orang yang menghina Rasul dan juga yang menghina ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Azab secara jasmani dan juga secara rohani. Secara rohani orang itu bisa murtad, keluar dari al-Islam. Makanya Rasul SAW pernah mengatakan, inna rajula la yatakallam bi kalimatin la yara biha ba'san yahwi finnar sab'ina kharifan. Ada seseorang yang dia asbun, asal ngomong, asal berbicara, tidak dia pikir terlebih dahulu, maka dia masuk ke dalam api neraka selama 70 tahun karena ucapan lisannya. Bisa jadi candaannya berkaitan dengan sunnah Rasul, berkaitan dengan agama Allah dan Rasulnya, bisa jadi sebab orang itu masuk ke dalam api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu, yang mencelamu, yang merendahkan dirimu, dan juga tadi kata Ibnu Katsir, yang membenci ajaran Nabi Muhammad SAW, dialah yang terputus dari segala kebaikan, terputus segala amalnya, maqtu'udz dzikr, dan tidak akan lagi disebut. Sebagaimana tadi Raja Persia, negara adikuasa pada waktu itu, namun sekarang sudah tidak ada bahunya sama sekali. Ini akibat yang mencela Nabi Muhammad SAW ataupun ajaran beliau. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, wa amma Muhammadun sallallahu alaihi wasallam
fahuwal kamilu haqqan. Adapun Nabi Muhammad SAW, maka beliau adalah manusia yang sempurna, yang sebenarnya. Alladzi lahul kamalul mumkin lil makhluk. Beliau adalah yang tersempurna, yang terbaik dari makhluk-makhluk ciptaan Allah. Rasul mengatakan, ana sayyidu waladi Adam. Aku adalah tuannya anak manusia. Wajib menghormati, mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Namun tetap seperti yang sudah sering kita sampaikan, beliau basyarun mislukum. Beliau manusia sebagaimana kalian, alias tidak boleh dituhankan, tidak boleh disembah, tidak boleh diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Rasul bersabda, la tutruni kama atratin nasara Isa ibn Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam menyanjung memuji diriku sebagaimana orang Nasara berlebih-lebihan dalam menyanjung Isa bin Maryam. Innama ana abdun, sesungguhnya aku adalah hamba Allah manusia. Faqulu Abdullah wa Rasul, katakanlah aku adalah hamba Allah dan utusan Allah. Ketika kita meyakini Nabi Muhammad hamba Allah, Nabi Muhammad manusia, ini agar kita tidak menuhankan Nabi, tidak berdoa beristighatsah kepada Nabi, tidak mensejajarkan Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang Nasara menjadikan Nabi Isa sebagai sesembahan Rabb mereka. Demikian pula ketika kita mengatakan Rasul adalah utusan Allah, agar kita tidak merendahkan, tidak melecehkan, tidak menghina Nabi dan tidak menghina ajaran Nabi. Ini pertengahan Islam, inilah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus antara jalannya Yahudi, jalannya orang Nasara. Orang Yahudi melecehkan para nabi, mereka bahkan membunuh para nabi, wa qatrimul anbiya, mereka membunuh para nabi-nabi. Lawannya Nasara menuhankan nabi. Ini dua ajaran yang kufur, yang sesat. Islam siratal mustaqim, menghormati Nabi namun tidak sampai menuhankan Nabi SAW, menghormati tidak sampai menuhankan, kemudian mengakui Nabi Muhammad sebagai utusan Allah agar tidak ada penghinaan, pelecehan kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah as-siratal mustaqim yang kita minta kepada Allah setiap sholat. Kita lanjutkan tafsir surat Qul ya ayyuhal kafirun. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, wahiyya makkiyatun. Surat ini surat Makkiyah, diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke kota Al-Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakan, wahai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kalian tidak beribadah kepada yang aku ibadahi. Wala ana abidum ma'abatun. Dan aku tidak akan beribadah kepada yang kalian ibadahi. Wala antum abiduna ma'abud. Dan kalian tidak beribadah kepada apa yang aku ibadahi. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Taib ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita baca tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Kata beliau yang pertama, kul lil kafirin mu'linan wa musarrihan. Katakan kepada orang-orang kafir mu'linan wa musarrihan, dengan terang-terangan, dengan terang benderang. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi. Tabarra
mimma kanu ya'buduna min dunillah zahiran wa batinan. Artinya berlepas dirilah dari yang diibadahi oleh orang-orang kafir tersebut selain Allah secara zahir maupun batin. Surat Al-Kafirun ini juga dinamakan oleh sebagian para ulama dengan surat Al-Ikhlas Al-Kubra. Nanti surat Al-Ikhlas ini namanya Al-Ikhlas As-Sughra. Makanya sering digandengkan dua surat Al-Ikhlas ini. Makanya antum jangan heran kalau surat Al-Kafirun dinamakan juga oleh sebagian ulama dengan surat Al-Ikhlas. Namun dikatakan Al-Ikhlas Al-Kubra dan Al-Ikhlas apa? Al-Ikhlas As-Sughra. Ada dua surat Al-Ikhlas. Makanya sering Rasul gandengkan dalam bacaan salat sunnah, salat qobliyah, subuh, salat ba'diyah, maghrib, salat sunnah, tawaf, salat sunnah, witir. Ini Rasul gandengkan dua surat Al-Ikhlas ini karena saling melengkapi. Qul ya ayyuhal kafirun ini sama dengan makna la ilaha, menafikan semua sesembahan selain Allah. Qul huwallahu ahad itu illallah, hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Jadi ini dua surat yang selalu digandengkan oleh Rasul dalam salat-salat sunnah. Sekali lagi, ini menunjukkan dua surat ini saling melengkapi dan luar biasa makna yang tersirat di dalamnya berkaitan dengan kalimat syahadat, berkaitan dengan rukun Islam yang pertama, berkaitan dengan rukun iman yang pertama. La a'budu ma ta'budun artinya tabarra mimma kanu ya'buduna min dunillah. Wajib untuk berlepas diri dari yang diibadahi oleh orang-orang kafir. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau pernah mengatakan Nabi Muhammad itu, ini diucapkan oleh Imam Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Ar-Risalah. Di awal-awal kitab Ar-Risalah, ya, Imam Syafi'i rahimahullah pernah berkata Nabi Muhammad diutus kepada dua golongan manusia. Yang pertama golongan ahlul kitab. Mereka ini menyembah nabi-nabi mereka. Di antaranya orang Nasara. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibna maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. Allah mengatakan dalam surat At-Taubah ayat 31 kalau tidak salah, mereka orang-orang ahli kitab menjadikan rahib-rahib ahli ibadah mereka, ulama-ulama mereka sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, sesembahan selain Allah, dan juga mereka menyembah Al-Masih ibna Maryam, Nabi Isa alaihi assalam, padahal mereka disuruh untuk beribadah kepada Allah. Nabi Isa ketika diutus kepada mereka sama dakwanya dengan para nabi-nabi sebelumnya dan sama dengan ajaran dakwah Nabi Muhammad, fokus memprioritaskan dakwah kepada at-tauhid, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Maidah tentang dakwah Nabi Isa alaihissalam. Allah mengatakan laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani israila budullaha rabbi wa rabbakum. Sungguh kafir orang-orang yang mengatakan Allah adalah Isa bin Maryam. Sedangkan Nabi Isa kata Allah mengatakan wahai Bani Israel, ibadahilah Allah Rabbku dan Rabb kalian. Ini dakwah Nabi Isa alaihi assalam. Namun orang-orang Alkitab tetap ngeyel, tetap mereka
menyembah beliau, menyembah selain Allah. Itu tipe golongan manusia ketika diutusnya Nabi Muhammad, ahlul kitab yang mereka menyembah nabi mereka. Golongan yang kedua, ini golongan dari kaum musyrikin, entah dari bangsa Arab atau selain bangsa Arab. Dan kata Imam Syafi'i, sesembahan mereka ini banyak. Orang musyrikin ketika diutusnya Nabi Muhammad, ada yang menyembah bebatuan, menyembah kayu-kayuan, ada yang menyembah gambar-gambar yang mereka buat sendiri. Kalau bosan, kata Imam Syafi'i, mereka buat Tuhan yang baru. Kemudian di antara mereka kaum musyrikin ada pula yang menyembah ikan paus, menyembah adaba binatang, menyembah anar api, menyembah an-najm bintang. Ada pula yang menyembah orang-orang yang soleh, sebagaimana yang Allah kisahkan tentang kaum Nabi Nuh alaihi salam. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la su'an wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Kaum Nabi Nuh berkata, jangan kalian meninggalkan sesembahan kalian, jangan kalian meninggalkan Wad, Suwa, Yaghutz, Ya'uq dan Nasra. Ini sesembahan orang-orang musyrikin di zaman ketika diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sesembahan mereka banyak macamnya, aneka ragamnya. Maka Allah perintahkan Nabi, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budu. Aku tidak beribadah kepada yang kalian ibadahi. Seorang muslim wajib mengikrarkan dia hanya beribadah kepada Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. Fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah untuk Rabbmu. Ini seorang muslim, dia harus mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan sekaligus mengingkari segala bentuk kesyirikan. La a'budu ma ta'budu. Dan itulah yang dikatakan oleh para ulama dengan dua rukun la ilaha illallah. Tidak cukup seorang muslim, seorang muslimah meyakini Allah sebagai sesembahannya, namun harus meyakini semua sesembahan selain Allah adalah sesembahan yang batil. Sebagaimana Allah firmankan dalam dua surat, Luqman dan surat Al-Hajj. Allah mengatakan, dzalika bi annallaha huwal haq wa annama yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu sesungguhnya Allah satu-satunya sesembahan yang hak, selain Allah adalah sesembahan yang batil. La ilaha illallah. La ilaha nafyun, penafian, menafikan semua sesembahan selain Allah. Illallah, menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan. Itu dua rukun la ilaha illallah. An-nafyu, peniadaan, meniadakan semua sesembahan selain Allah, dan al-isbat, menetapkan hanya Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Dan kalau kita ingat kisah para anbiya, di antaranya yang masih segar dalam ingatan kita ketika peringatan Hari Raya Idul Adha, banyak khatib mengkisahkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun di situ ada kisah yang banyak tidak disampaikan, yaitu kisah bagaimana dakwah beliau kepada kalimat tauhid la ilaha illallah yang merupakan prioritas dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau sebagaimana Allah katakan, wa id qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladzi fatarani fa innahu sayahdin. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, kepada kaumnya, aku berlepas diri dari yang kalian sembah. Ini makna la a'budu ma ta'budu. Ini ajaran semua para anbiya. Di antaranya ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak beribadah kepada yang kalian ibadahi. Aku tidak beribadah kepada malaikat, tidak beribadah kepada nabi, tidak beribadah kepada wali yang telah mati, tidak beribadah kepada bintang, matahari, kepada jin, kepada apapun.
selain Allah. Kata Nabi Ibrahim, illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih dari itu, Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat yang keempat menjadikan beliau sebagai suri teladan bagi kaum muslimin. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahda. Sungguh telah ada suri teladan yang baik pada diri Ibrahim dan para nabi yang bersama beliau ketika mereka mengatakan kami berlepas diri dari yang kalian sembah. Ini la a'budu ma ta'budun. Ya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri daripada kalian dan yang kalian sembah selain Allah. Kemudian kata mereka, dan telah nampak permusuhan antara kami dan kalian selama-lamanya sampai kalian beriman hanya kepada Allah, sampai kalian beribadah hanya kepada Allah. Ini namanya la a'budu ma ta'budun, aku berlepas diri dari yang kalian sembah selain Allah. Kemudian kata Syekh di sini, ayata bara mimma kanu ya'buduna min dunillah zahiran wa batina, secara zahir maupun batin berlepas diri, al-bara. Kemudian wala antum abiduna ma'abud li adami ikhlasikum fi ibadatikum lillah, dan kalian tidak beribadah kepada yang aku ibadahi. Orang kafir seandainya pun beribadah kepada Allah, namun mereka tidak murni ibadahnya kepada Allah, mereka campur adukkan dengan ibadah kepada selain Allah. Sebagaimana kaum musyrikin jahiliyah, Abu Lahab CS, seperti yang sudah sering kita sampaikan, jangan dikira mereka tidak pernah beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah, namun dikala susah, ketika senang, mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka. Seperti yang Allah kisahkan dalam akhir-akhir surat Al-Ankabut, fa'idha raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddin. Apabila orang musyrikin jahiliyah berlayar di lautan, mereka ditimpa musibah di lautan, da'awallah, mereka berdoa kepada Allah mukhlishina lahuddin, ikhlas ketika berdoa kepada Allah. Ketika apa? Susah, ketika ditimpa musibah. Namun kata Allah, falamanajjahum ilal bar, ketika mereka diselamatkan di daratan, maka mereka pun berbuat syirik. Ini la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma'abud. Kalian orang-orang musyrikin, kalian orang kafir, tidak beribadah kepada yang aku ibadahi. Seandainya pun mereka beribadah kepada Allah, tidak murni, tidak ikhlas. Makanya orang muslim harus murni ikhlas ibadahnya hanya kepada Allah. Jangan mengikuti jejak orang musyrikin, kadang beribadah kepada Allah, kadang berdoa kepada selain Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Fa ibadatukum lahu al-muqtarina bisyirki la tusamma ibadah. Ibadah kalian wahai orang musyrikin, orang kafir, itu ketika diiringi dengan kesyirikan tidaklah bisa dikatakan sebagai ibadah. Ataupun kalau dikatakan ibadah, itu ibadah yang tertolak. Ya, ibadah dengan kesyirikan, sebagaimana kata Allah, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya mereka berbuat syirik, gugur semua amal ibadah mereka. Wa karrara dzalika liyadullal awal ala adami wujudil fi'li wa tsani ala anna dzalika qassara wasfan laziman. Dalam surat Al-Kafirun ini ya ada dua redaksi yang kelihatannya hanya sekedar diulang-ulang. La a'budu ma ta'budun, aku tidak beribadah kepada yang kalian ibadahi. Wala ana abidum ma abatum, dan aku tidak beribadah kepada yang kalian ibadahi. Seolah-olah kayak sekedar apa? Ya, mengulang begitu saja. Padahal ada makna yang berbeda dari dua redaksi tadi. Ya, ayat yang kedua la a'budu ma ta'budun
itu untuk menunjukkan aku sekarang tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadah. Kemudian ayat yang berikutnya, yang keempat, wala ana abidum ma'abatum. Ya, wala ana. Kalau tadi kan la a'budu. Ini kalau dibahas panjang, bahas secara bahasa Arabnya. Cuma bisa dibedakan la a'budu. Wala ana abidum ma'abatum. Wala ana abidum ma'abatum. Ini merupakan sifat orang muslim yang sejati. Kapan dan di mana saja dia tidak beribadah kepada apa yang diibadahi oleh kaum musyrikin dari sesembahan selain Allah. Jadi kalau ada beberapa penafsiran, nanti akan kita sampaikan juga. Intinya ini penafsiran yang pertama, la a'budu, sekarang aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi, wala ana dan sampai kapanpun, lil mustaqbal. Paham dong? Dan sekali lagi, kalau terjemahannya kurang lebih sama, aku tidak beribadah kepada yang kalian ibadahi, wala ana abidum ma'abatuk. Namun dalam segi penafsiran ulama ada beberapa versi, beberapa penafsiran. Redaksi yang pertama menunjukkan saya tidak beribadah kepada sesembahan kalian wahai orang kafir dan sampai kapanpun. Ini ayat yang keempat. Penafsiran yang kedua ada yang mengatakan la a'budu ma ta'budun, aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi dari al-asnam, berhala-berhala. Kemudian wala ana abidum ma'abatum, aku tidak beribadah sebagaimana ibadah kalian. Paham? Kalau tadi yang pertama la a'budu berkaitan dengan sesembahan, itu beda antara orang muslim dengan orang kafir. Paham? Sesembahannya. Ayat yang keempat, ini penafsiran yang kedua, bahwasanya cara ibadahku orang muslim gak sama dengan cara ibadah kalian wahai orang kafir. Paham? Dari pengulangan ayat yang kedua dengan keempat itu maknanya berbeda. Kalau terjemahnya kurang lebih sama. Dan inilah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Kita baca sedikit tafsir Ibnu Katsir rahimahullah. Ini sangat indah sekali ucapan beliau tentang surat Al-Kafirun. Hadis suratul Bara'ah minal amal alladhi ya'malul musyrikun. Surat Al-Kafirun adalah surat Al-Bara'ah, berlepas diri dari amal perbuatan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Wa hiya amiratun bil ikhlas, dan sekaligus memerintahkan untuk ikhlas dalam beribadah. Faqauluhu qul ya ayyuhal kafirun yashmal kulla kafirin ala wajhil ardi. Orang kafir di sini maksudnya semua orang kafir yang ada di atas muka bumi, meskipun awal turunnya kepada orang musyrikin jahiliyah. Kemudian kata beliau, makna la a'budu ma ta'budun, aku tidak beribadah kepada apa yang kalian ibadahi, yakni minal asnam wal andad. Aku tidak beribadah kepada berhala-berhala yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud wa huwallahu wahdahu la syarikalah. Kemudian ayat yang keempat tadi, wala ana abidum ma'abatum. Artinya la a'budu ibadatakum ay la aslukuha. Aku tidak mengikuti tata cara ibadah kalian. Wala aktadi biha. Aku tidak mencontoh cara ibadah kalian. Wa innama a'budullah alal wajhi alladhi yuhibbu wa yardah. Namun aku menyembah kepada Allah sesuai dengan yang diridhoi dan yang dicintai oleh Allah. Paham ya? Ana ulangi lagi. Ada beberapa penafsiran ayat kedua dan keempat dari surat Al-Kafirun ini. Meskipun secara terjemahannya nggak jauh beda. Ya, namun dari segi penafsiran para ulama ada beberapa penafsiran dan ini sangat bagus sekali untuk kita pahami. La a'budu ma ta'budun, itu maknanya aku tidak beribadah kepada sesembahan kalian wahai orang kafir. Sekarang, paham? Wala ana abidu ma'abatum, dan sampai kapanpun ini menjadi apa? Ciri khas kita kaum muslimin. Hanya beribadah kepada Allah, tidak beribadah kepada
sesembahan orang-orang kafir selain Allah Subhanahu wa taala. Paham? Ini penafsiran yang pertama berkaitan dengan zat yang diibadahi. Adapun yang kedua, la a'budu ma ta'budun, ini sama dengan tadi. Aku tidak beribadah kepada sesembahan kalian wahai orang kafir. Adapun wala ana abidu ma abatum, aku tidak beribadah sebagaimana cara kalian beribadah. Maka dari sini dua ayat tersebut itu menggandengkan dua kalimat syahadat. Menurut penafsiran yang kedua, la a'budu ma ta'budun dengan wala ana abidu ma abatum, itu makna dua kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, maknanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Aku hanya beribadah kepada Allah dan tidak mau beribadah kepada selain Allah, kapan dan dimanapun saja. Kemudian wala ana abidu ma'abatum, maknanya aku tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan tata cara yang diridhoi oleh Allah, yaitu dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ada dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, dan sekaligus seorang muslim wajib meyakini ajaran Islam itu diturunkan oleh Allah untuk menyelisihi semua ajaran orang-orang kafir. Dan itu salah satu dalilnya yang sudah kita sampaikan dari surat Al-Fatihah yang kita baca setiap salat. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu Islam. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya yang dimurkai yaitu orang Yahudi, waladhdallin, dan bukan jalannya orang yang sesat yaitu Nasara. Kata Rasul, Islam bukan Yahudi, bukan An-Nasara, Islam agama tersendiri. Makanya dalam syariat diantaranya yang paling dekat dengan kita sekarang ini yaitu puasa nanti Al-Muharram, 10 Al-Muharram. Puasa apa? Asyura. Puasa bulan Muharram yang akan datang ini ada puasa yang ditekankan, puasa Asyura. Kata Rasul, siyamu Asyura ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata qablahu. Puasa Asyura 10 Al-Muharram itu aku meyakini bisa menghapuskan dosa yang telah lalu. Rasul SAW kemudian diberitahu oleh para sahabat bahwasanya orang Yahudi juga puasa tanggal 10. Maka apa kata Rasul? In kanal amul mukbil sumna yauma tasi. Kalau masih ada usia aku tahun depan, kita akan puasa tanggal 9-nya. Untuk apa? Menyelisih orang al-Yahudi. Makanya dalam hadis Rasul banyak Rasul mengatakan khaliful Yahud, selisilah orang Yahudi. Qatalahumullah. Ini sekali lagi harus betul-betul dipahami. Qul ya ayyuhal kafirun, ini menunjukkan jati diri seorang muslim. Dia tampil beda dengan orang kafir dalam sisi yang diibadahi dan dalam sisi ajarannya. Taib, ini yang mungkin bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aku qouli hada wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.